Assalamualaikum sahabat vlog, Harian Yanti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sampurasun, warga Jawa Barat. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semangatnya terus membara seiring dengan deru mesin proyek yang ada di depan mata kita sekarang. Hari ini, saya sengaja datang jauh-jauh ke Kabupaten Bekasi bukan tanpa alasan. Kita mau lihat langsung salah satu mega proyek yang lagi jadi buah bibir di Jawa Barat. Bukan sekadar tumpukan beton atau galian tanah biasa. Guys, ini adalah bukti nyata kerja keras dari kepemimpinan gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi. Kita bakal bahas tuntas gimana progres bendungan Kali CBL yang digadang-gadang jadi kunci utama penyelamat. Bekasi dari ancaman banjir tahunan, tetap pantau terus sampai habis. Karena progresnya bener-bener bikin geling-geling kepala. Nah, sekarang kita berdiri tepat di depan jantung proyeknya. Coba kalian lihat deh. Sekarang jalurnya sudah mulai kelihatan bentuk aslinya. Yang paling mencolok adalah jumlah pintu airnya. Kalau dulu mungkin masih rencana atau baru 1-2, sekarang sudah terbentuk sempurna hingga 7 pintu air. Ini bukan main-main sobat. Membangun 7 pintu air sekaligus di jalur Kali CBL itu butuh perhitungan teknis yang luar biasa matang. Kang Deddy Mulyadi lewat visinya benar-benar ingin memastikan kalau aliran air di sini bisa dikontrol total. Bayangin, saat musim hujan ekstrem datang, pintu-pintu inilah yang bakal jadi benteng pertahanan warga Bekasi. Di era KDM ini, pembangunan gak cuman soal estetika, tapi soal fungsi dan keselamatan rakyat. Kita bisa lihat sendiri, strukturnya kokoh banget, menunjukkan kalau proyek ini emang disiapkan untuk jangka panjang, bukan proyek rara-riri atau asal jadi. Oke, sekarang kita geser sedikit ke area kerja alat berat. Ini nih yang bikin saya kagum, suasananya sibuk banget. Suaranya benar-benar menunjukkan kalau progres ini jalan terus. Di lokasi ini, saya hitung ada 5 unit alat berat Kobelco yang semuanya aktif bekerja. Nggak ada yang parkir cantik, semuanya gerak. Ada yang lagi ngeruk sedimentasi, ada yang lagi ngerapihin tanggul. Pokoknya semua kerja sinergi. Kenapa sih harus sampai 5 unit sekaligus? Ya karena Kang Deddy paham kalau masalah banjir itu balapan sama waktu. Kalau kerjanya lambat, keburu hujan datang lagi. Dengan dikerahkannya banyak alat berat ini, kita bisa optimis kalau target penyelesaian mega proyek ini bakal tepat waktu. Ini komitmen nyata, bukan cuma janji di atas kertas. Kita bisa rasakan sendiri, energi di lapangan ini benar-benar gaspol. Kenapa sih bendungan Kali CBL ini disebut sebagai mahakarya atau karya nyata? Kang Deddy Mulyadi, sobat semua harus tahu, wilayah Bekasi itu punya tantangan geografis yang cukup berat kalau soal air. Nah, langkah pencegahan banjir besar yang diambil KDM lewat proyek ini adalah langkah yang berani dan visioner. Dulu mungkin banyak yang bertanya, bisa nggak ya Bekasi nggak banjir lagi? Tapi lewat pembangunan ini, jawabannya mulai kelihatan. Proyek ini didesain buat menampung debit air yang luar biasa besar dan mengarahkannya dengan benar supaya nggak meluap ke pemukiman. Ini adalah bentuk rasa sayang pemimpin ke rakyatnya. Kang Deddy nggak mau rakyatnya terus-terusan rugi tiap tahun gara-gara banjir. Jadi, infrastruktur ini adalah investasi kenyamanan buat kita semua. Anak cucu kita nanti di Bekasi dan sekitarnya. Karyanya nyata, dampaknya pun nanti bakal langsung dirasain masyarakat. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah lihat penampakan fisiknya secara umum. Sekarang, saya mau ajak kalian mikir agak dalam sedikit. Kenapa sih harus 7? Kenapa nggak 5 atau 10? Nah, disinilah kecerdasan tim teknis di bawah arahan Kang Deddy Mulyadi diuji. 7 pintu air ini bukan buat gaya-gayaan. Ini adalah hasil kalkulasi debit air kiriman dari hulu yang seringkali datangnya nggak permisi. Dengan adanya 7 pintu ini, pembagian beban air jadi lebih merata.
Jadi, tekanan ke dinding bendungan nggak terlalu berat di satu titik saja. Kalian bisa lihat sendiri ketebalan betonnya. Ini standarnya udah standar internasional. Sobat, saya perhatikan dari tadi, pengerjaan sambungan antar betonnya rapi banget. Ini bukti kalau pengawasan proyek di era KDM itu ketat, nggak boleh ada celah sedikit pun. Karena kalau soal air, bocor sedikit saja, urusannya bisa panjang. Kita geser pandangan kelima, raksasa besi, Kobelco, yang dari tadi nggak berhenti ngerung. Saya perhatiin pola kerjanya itu sistematis banget. 2 unit fokus di pendalaman dasar sungai. 1 unit bertugas buat ngerapiin bantaran. Dan 2 sisanya standby buat mobilisasi material berat. Kerja bareng 5 unit di area yang terbatas kayak gini butuh skill operator yang jago dan tentu saja manajemen proyek yang jempolan. Ini yang saya maksud dengan efisiensi. Kang Deddy Mulyadi itu tipikal pemimpin yang nggak mau lihat proyek mangkrak atau kerjanya setengah-setengah. Kalau bisa dikerjain cepat dengan hasil maksimal, kenapa harus lama? 5 alat berat ini adalah simbol percepatan. Setiap kerukan tanah yang mereka angkat itu artinya 1 langkah lebih dekat menuju Bekasi bebas banjir. Kita bisa dengar sendiri kan suara mesinnya, itu suaranya stabil. Menandakan alatnya terawat dan kerjanya dipacu terus. Mungkin ada yang nanya, apa yakin ini bakal berhasil? Jujur ya, kalau kita lihat keseriusan di lapangan sekarang, keraguan itu pelan-pelan hilang. Memang, lawan kita adalah alam. Cuaca di Bekasi ini nggak menentu, kadang panas terik, tiba-tiba hujan badai. Tapi, disitulah letak karya nyata seorang pemimpin. Kang Deddy Mulyadi nggak cuma kasih perintah dari balik meja di Bandung. Beliau tahu persis kondisi lapangan kali CBL ini. Mega proyek ini adalah jawaban bagi mereka yang selama ini cuma bisa mengeluh soal banjir, tapi nggak punya solusi. Jalur pintu air yang sudah terbentuk. Ini adalah bukti fisik yang enggak bisa didebat. Proyek ini bukan cuma soal semen dan pasir, tapi soal martabat warga Bekasi yang nggak mau lagi rumahnya kerendam tiap tahun. Ini adalah warisan atau legacy yang bakal dikenang lama. Dari sini, kita belajar bahwa pembangunan infrastruktur itu bukan cuma soal megah-megahan, tapi soal kebermanfaatan. Bendungan kali CBL ini dengan 7 pintu airnya dan pasukan alat beratnya adalah nafas baru buat warga sekitar. Saya pribadi angkat topi buat Kang Deddy Mulyadi. Beliau berani ambil tanggung jawab besar buat proyek yang mungkin orang lain anggap mustahil atau terlalu berisiko. Tapi hari ini mata kita sendiri yang jadi saksi. Jalur air sudah tertata, mesin terus bekerja, dan harapan warga Bekasi mulai kembali membumbung tinggi.
Terima kasih banyak buat teman-teman pembangunan yang sudah setia nonton dari menit awal sampai akhir video ini. Dukungan kalian lewat like dan komentar positif sangat berarti buat kemajuan Jawa Barat. Terus lihat perkembangan ini. Sampai ketemu di vlog perkembangan infrastruktur selanjutnya. Jawa Barat tetap di hati, Bekasi makin mandiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe vlog harian Yanti. Untuk video menarik lainnya, terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa.